Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Ani, mahasiswi Fakultas Taisman Pandeglang, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menceritakan sedikit novel tentang jejak cinta sang hamba yang dikarang oleh Syekh Munir Muhammad Sholeh Babki. Identitas bukunya, judul asli Naim Al-Khub wa Azab Al-Muhibbin, penulis Syekh Munir Muhammad Sholeh Babki, penerjemah Muhammad Yasin Mufid, editor Thohirin, desain sampul tim Al-Manda Media, penata letak Taufik Solahuddin, cetakan pertama pada Juli 2010. Baik, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang jejak cinta sang hamba. Yang pertama, kita harus mengenali dulu pentingnya masalah ini. Di sini kita tegaskan bahwa cinta kepada sang Khalik, yakni pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita berpikir bahwa ketika mendengar nama cinta, yang tergambar atau terukir di hati adalah sang pujaan hati. Tapi ditegaskan kembali di sini adalah jejak cinta sang hamba. Kedudukan mahabbah. Kedudukan mahabbah adalah kedudukan yang paling dicari oleh kalangan umat atau hamba. Kenapa sering dicari? Karena kedudukan mahabbah ini adalah kedudukan yang keharuman kesemerbakannya dapat membawa ketenangan bagi siapa ahli ibadah merasakan nyaman dan ketenangan. Ada beberapa pengertian menurut Ibnu Al-Qayyim. Mahabbah dalam bahasa dapat diartikan: yang pertama, bersih dan putih; yang kedua, tinggi dan menanjak; yang ketiga, kuat dan tangguh; yang keempat, hati dan akal; dan yang kelima, menjaga dan menahan. Kelima pengertian ini menjadi pondasi pengikat makna mahabbah. Luar biasa. Makna atau bahasanya saja sudah luar biasa. Jadi mahabbah adalah sesuatu yang dicari atau yang diinginkan kedudukannya oleh setiap umat agar bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketenangan dalam ibadah. Selanjutnya, beragam jenis mahabbah. Mahabbah memiliki jenis yang beragam. Yang tertinggi dan paling mulia adalah mahabbah yang dilakukan demi Allah Ta'ala. Untuk Allah Ta'ala, mahabbah ini adalah mencintai sesuatu yang dicintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Jadi mahabbah yang paling tertinggi adalah mahabbah yang dicintai karena Allah dan untuk Allah dan Rasulnya, termasuk cinta untuk meraih keinginan dan tujuan orang yang dicintai, baik berupa kedudukan, harta benda, didikannya atau arahannya atau kehendak dan tujuannya. Itu disebut dengan mahabbah aradiyah. Selanjutnya, cinta sejati. Kalau mendengar makna atau kata cinta sejati, apa sih yang terngiang? Yang terngiang adalah seseorang. Tapi kita ambil ibrah dalam sebuah kisah. Tentu kita masih ingat ketika 3 orang buronan yang masuk ke dalam sebuah gua lalu terjebak masuk di dalamnya. Salah seorang dari mereka berkata, "Demi Allah, pamanku memiliki anak gadis yang sangat aku cintai. Aku begitu ingin menggaulinya, namun dia menolak melakukannya dan meminta sejumlah uang kepadaku jika ia menginginkan dirinya. Sampai akhirnya aku mendapatkannya. Aku duduk tepat di kedua kakinya, lalu dia berkata, 'Takutlah kepada Allah Ta'ala, jangan melakukan yang bukan hakmu.' Rupanya keimanan dan rasa takut menjadi pengawasan Allah Ta'ala terhadap anak gadis ini yang beriman sholehah, menjaga diri dan suci. Ketika aku mendengar ucapan gadis tersebut, aku bergegas pergi meninggalkannya. Aku berikan uang itu kepadanya sebagian bukti cintaku kepada dirinya." Jadi kita bisa mengambil ibrah bahwa cinta sejati itu bukan hanya ingin memiliki,
Jadi si pemuda ini memberikan harta karena hartanya atas bukti cintanya, tapi dia tidak melupakan ketakutannya kepada Allah Ta'ala, yakni mahabbah kepada Allah Ta'ala. Apa yang disukai dan apa yang tidak disukai Allah Ta'ala beliau lakukan. Itulah yang disebut cinta sejati. Bagiannya adalah cemburu, cinta, dan harga diri. Tentu ya, dalam cinta pasti ada cemburu, cinta, dan harga diri. Seseorang bersama orang yang dicintainya. Ini adalah sebuah hal yang diingin-inginkan, didamba-dambakan oleh banyak orang. Seseorang ingin sekali bersama orang yang dicintainya. Tapi bersama siapa? Cinta kepada siapa? Yakni kepada Allah tentunya dan kepada Rasul kita. Kita mendamba-dambakan bisa bersama-sama dengan junjungan kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Cara terbaik mengelola hati. Saudaraku, berilah ruang di hatimu dan kelembutan untuk mencintai Allah Ta'ala dan mencintai Rasulullah SAW. Berilah ruang hatimu untuk menaati Allah Ta'ala dengan menjaga setiap kewajiban dan meninggalkan semua hal terlarang atau haram. Melaksanakan hal-hal yang sunnah agar engkau dicintai oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah mengaku mencintai Allah Ta'ala sedangkan engkau melakukan perilaku maksiat. Buatlah komitmen beristiqamah. Jika engkau melakukan perilaku maksiat, hapuslah perbuatan tersebut dengan melakukan taubatan nasuha. Engkau bermaksiat tapi engkau mencintainya, aku bersumpah dapat disamakan dengan indah. Jika cintamu memang benar, pasti kuberikan. Yang mencintai harus mengikuti yang dicintai. Itulah cara terbaik mengelola hati kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Terjebak cinta buta. Ini adalah masalah yang paling ramai atau banyak di kalangan muda, yaitu terjebak cinta buta. Banyak sekali seseorang yang cinta buta kepada makhluknya sampai bunuh diri, sampai masa depannya rusak dan sebagainya. Ini salah. Di mana salahnya? Beliau adalah di mana beliau tidak bisa mengelola hati dengan benar. Catatan, mengelola hatilah dengan benar. Mungkin bab 1 hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian tertarik dengan cerita tentang jejak-jejak cinta sang hamba, kalian bisa baca ini dari Syekh Munir Muhammad Saleh Lubki, penerbitan tahun 2010. Jadi kalian bisa baca. Saya tadi sedikit menceritakan kembali tentang dari bab 1 saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.